Berarti kalau di Islam itu berarti semuanya diborong ya Bang ya. Contoh kayak kisahnya Nabi Muhammad, terus Bang semua bilang Yesus itu dibilang rasul seperti itu. Nah, kalaupun poinnya itu kalaupun kayak contoh ini kan kalau Yesus kan bisa membangkitkan orang mati seperti itu. Nah, kalau dari sisi Nabi Muhammad itu ada mujizatnya gak Bang mungkin Bang seperti itu? Iya, baik. Jadi kedatangan para nabi itu dibarengi dengan mukjizat. Mukjizat para nabi itu seirama dengan keadaan bangsa kaum dan juga amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka sampaikan. Nabi Musa membelah lautan. Apakah cocok pada zaman Isa, pada zaman Yesus? Tidak cocok. Pada zaman Nabi Isa, Yesus membangkitkan orang mati. Apakah cocok pada zaman Nabi Muhammad? Tak cocok. Untuk apa? Sudah tidak relevan. Maka kemudian satu-satunya mujizat yang pernah terjadi di antara seluruh mujizat di atas muka bumi ini, yang masih ada sampai hari ini hanya di Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi Musa memperlihatkan bola lautan, tapi yang dipuaskan hanya mata. Mata ingin melihat mujizat itu, tak ada lagi. Ingin melihat mujizat itu, di mana kita bisa melihat lautan terbelah? Tak ada. Yesus melakukan mujizat, memuaskan mata. Apa itu? Bisa melihat orang mati keluar dari kubur. Lazarus bangkitlah. Tapi hanya memuaskan mata. Setelah itu, sehari, 2 hari, 3 hari, masih bisa kita melihat Lazarus bangkit? Tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Itu hanya memuaskan mata saja. Tapi kalau mukjizat Al-Quran, kena semuanya. Mata kena, telinga kena, hati kena, semua kena. Orang mau melihat Al-Quran, lihat ada Al-Quran. Orang mau mendengarkan Al-Quran, ada Al-Qurannya. Orang mau melihat betapa Al-Quran itu terjaga 1400 tahun tak pernah tergantikan. Lalu apa hikmah di balik semua itu? Hikmahnya adalah pada masa Nabi Musa, pertolongan Tuhan didatangkan dengan memperlihatkan belah lautan, agar orang-orang Yahudi pada masa itu bisa percaya kepada Musa bahwa dia adalah juru selamat bagi mereka. Lalu kemudian pada zaman Nabi Isa, pada zaman Yesus, kisah para rasul 13:23, dia melakukan mujizat sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bisa mereka melihat keadaan itu, bahwa orang yang mereka tuduh berzina ini benar-benar punya mujizat dan benar-benar adalah nabi dan rasul untuk bagi mereka. Nah, kepada baginda Rasul Muhammad SAW, zaman semakin modern, apakah mujizat berupa tengah lautan terbelah, orang mati bangkit yang kita butuhkan saat ini? Tidak. Yang manusia hadapi ke depannya adalah ilmu pengetahuan. Dari aspek ekonomi, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek politik, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek kesehatan, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek pendidikan, ilmu pengetahuan berkembang. Semua berkembang dari aspek ilmu pengetahuan. Bukan lagi orang mati bangkit, lautan terbelah. Bukan lagi. Apa yang bisa mengalahkan ilmu pengetahuan? Ilmu Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan bercerita tentang embrio, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang lapisan langit, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang kemajuan teknologi, Al-Quran sudah menguraikannya. Ilmu pengetahuan menemukan adanya api di dalam lautan, Al-Quran sudah melumpuhkannya lebih dulu. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa tidak ada tiang yang kokoh yang bisa jadikan sebagai tameng, sebagai tiang untuk menjanggal langit. Al-Quran sudah mengokohkan 1400 tahun silam. Al-Quran datang mukjizatnya melumpuhkan semua ilmu pengetahuan. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan kita akhir-akhir ini? Ilmu kedokteran. Yang mana itu? Oh, adanya sidik jari. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu kemudian mengatakan itu. Oh, sekarang temuan baru lagi Bang Suma. Apa? Orang lebih mudah kena kanker otak ketika mereka tidur dengan menyalakan lampu. Dengan ada cahaya pada saat otak mereka istirahat disinari oleh cahaya, maka mereka lebih cenderung kena kanker otak. 1400 tahun silam Al-Quran, Nabi Muhammad lebih dulu menguraikan itu. Sidik jari sudah ditemukan hari ini Bang Suma. Apa itu? Bahwa setiap orang punya DNA berbeda-beda, punya sidik jari yang berbeda. 1000 miliar manusia pun akan berbeda sidik jarinya. Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun sudah melumpuhkan itu. Inilah mujizat. Ini mujizat yang sangat luar biasa.
Karena yang akan semakin maju ke depan adalah bukan semakin bisanya manusia membangkitkan orang mati. Oh, sudah ditemukan di Jepang. Apa itu? Orang mati sudah bisa dibangkitkan. Oh ya? Oh, Al-Quran minder kalau begitu. Tapi yang terjadi kemudian, Barat menemukan ini, Barat menemukan itu, Barat menemukan ini, Yahudi menemukan ini, orang ini menemukan itu, NASA menemukan ini, para ilmuwan menemukan ini. Tahu-taunya di Al-Quran lebih dulu menguraikan. Ini yang dimaksud mukjizat. Kenapa? Yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sekarang, Bung, adalah mukjizat ilmu pengetahuan, bukan yang lain. Silakan. Berarti Al-Quran berarti udah lengkap semua ya Bang ya, bisa dipakai di sehari-hari juga. Di Indonesia juga kayaknya ada semua tuh, kayak apa, kayaknya masalah apalah, kegiatan-kegiatan apa gitu, kayaknya saya ada semua sih di Al-Quran selengkap. Terus aku mau garis bawah juga sih terkait Nabi Muhammad ya. Ya aku acungi jempol sama Nabi Muhammad terkait keteladanannya sama kesabarannya. Orang yang saya ketahui itu sih, yang dia waktu dia apa namanya dicaci maki ya, dimarahi dan cuma tetap tersenyum. Kalau dengar ceritanya ya gitu, langsung jempol sih pokoknya kalau Nabi Muhammad mah, kalau aku bilang sih. Ya udah itu aja sih Bang, mungkin dari aku ya, mungkin nanti aku akan belajar lagi lah seperti itu. Baik saudara. Iya, semoga saudara dari sekte mana ini, kalau boleh tahu sebelumnya? Sekte Agamanya maksud? Oh, aku agamanya Katolik Bang, tapi apa namanya, ibu itu Hindu. Oh iya. Ibu Katolik, setahu kami umat Islam, saya sebagai pembina di Yayasan Mu'alaf, memang Katolik itu lebih gampang kena hidayah, karena Katolik itu cenderung menggunakan akal sehat daripada seperti si Noah itu. Mereka tidak menggunakan akal. Bisa aja Bang, cuma keren Bang, cuma keren. Noah itu Bung tidak percaya surah-surah Paulus, gila nggak tuh? Nah, berarti dia melanggar ya. Dia Itu dia makanya. biasa lah Bang, kalau kayak gitu mau bebal gitu nggak usah dinaikin Bang, nggak bisa suara doang, kita suara. Ya betul. Yang ini dipakai buat nyanyi, tahu Bang. Itu aja sih Bang. Yang ini nantilah saya belajar lagi dah seperti itu terkait agama. Soalnya kan kita juga kan ada dua agama berbeda Bang. Seperti itu. Iya, baik Bang, baik. Makasih ya. Ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, syukur. Salam kenal. Jangan bosan-bosan naik kesini Bang. Enggak lah, tetaplah. Bang, THR dong Bang, nggak ada THR nih Bang. Itu dia. Iya. Ada. Bisa diatur. Bisa diatur itu ya. Aqua satu dos. Ya, kirim apa gitu Bang, bunga juga nggak apa-apa. Iya. Emang kamu di mana, Tong? Hah? Di mana? Kenapa? Di mana posisi? Masa di pohon? Hah? Masa di pohon? Enggak lah, ke malam-malam. Iya, masih di pohon. Saya di kampung mana? Oh, Provinsi. Aku di Jakarta. Sama Bang Handi juga. Bang Andi Jakarta. Jakarta mana Bang? Di Cilincing. Celincing. Oh, aku di Jakarta Barat Bang, di Kalideres. Oh, Kalideres. Iya. Kalideres. Mainlah mampir Bang, kalau itu. Kalideres mana? Jembatan berapa? Hah? Benar, boleh main. Ya, Boleh main di Kalideres, pokoknya di apa namanya, Jalan Bulak Teko. follow aja akun saya, minta nomornya, nanti kita ketemu. Ngopi bareng-bareng aja gitu. Ngopi bareng. Bang, ini oh iya. Soalnya Bang Andi banyak nih yang KW-KW nih. Yang ini, yang sekarang ini. Ini ya. Follow aja, kasih nomornya, nanti aku kalau Banyu ke Jakarta, nanti aku telepon. Ini Bang Zuma tuh pernah ke Jakarta tuh, aku lihat di main ke Jaksel Bang ya? Iya. Jaksel tempat orang kaya tuh Bang, hebat tuh Bang Zuma tuh makan. Makan orang. Kalau ngeliat di Jaksel Bang, buset dah, pada pakai rok mini semua, apalagi di mallnya. Dada semua itu. Dada. Aku mau nanya, kamu masih rajin ke gereja? Kenapa? Masih rajin ke gereja? Ya, 2 minggu sekali, sebulan paling cuma 2 kali sih, karena minggu juga aku suka pakai kerja. Kamu nyaman nggak sih menjadi Katolik? Hah? Ya 50-50 sih Bang. 50-50 ya? Iya, ada yang nyaman, terus ada yang enggak juga sih. Sebenarnya sih monoton sih, kalau aku bilang.
Maksud saya itu tadi tuh dijelasin Bang Juma, jangan sampai salah Tuhan aja. Iya sih, karena kan kalau ini kan masing-masing ya, namanya kita ke surga kan bawa diri masing-masing ya. Betul, benar. Ya kan? Memperjuangkan ya apa yang kita telah lakukan. Kayak Bu Uti sekarang, kira-kira tuh ya. Bu, Kira-kira nih, surga apa neraka tuh Bang Zuma? wah jelas, gak diragukan lagi. Jamban. Iya, gak diragukan lagi. Kan sudah dijanjikan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nanti ditanya itu, kamu di dunia nyembah siapa? Nyembah Yesus, Pak. Dapat ilmu dari mana? Yesus pernah ngajarin? Tidak. Lalu dari bapak-bapak gereja, Pak. Oh ya sudah, minta tolong sama mereka. Tapi kalau kata Romo nih Bang, kalau saat kita mati nih, nanti kayak ada dua dimensi gitu Bang. Satu dimensi kayak apa namanya, hidup di dunia, terus yang kedua itu kematian. Seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya kalau seandainya kita mati nih, nah itu Yesus itu udah ngangkat kita gitu, rohnya ke surga. Dia bilang gitu. Bener gak tuh Bang? Gimana? Kita itu hidup, kalau kata Romo dibilang itu di Kristen itu ada dua dimensi Bang. Dua dimensi, satu di dunia, satu lagi kayak di alam bakar gitu loh. Kayak ada contoh kayak penghakiman seperti itu. Yang Yesus mati kan, Yesus kan mati kan ya, terus mati dia bangkit nih. Dia kan bangkit kan kayak dia ada alam roh ya kan. Kalau di dunia kan dia manusia kan. Nah itu di alam roh itu kalau kita mati nih ya kan, nanti kita itu udah diangkat Bang, seperti itu, diangkat ke surga. Tapi dihakimin dulu, adanya penghakiman seperti itu. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak tuh makanya. Terangin tuh Bang Juma tuh. Jadi apa? Terangin. Iya, jadi kalau orang mati itu ya, orang mati mereka semuanya ada di alam barzah, belum ke surga, belum ke neraka. Tapi Allah sudah memperlihatkan tempat mereka. Ibaratkan mereka sudah nonton, di sana nah tempatku nanti, di sana nah tempat kembaliku nanti. Jadi orang yang mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka dia melihat kemudian keadaan surga itu seperti menonton sesuatu yang sudah nyata gitu loh. Sehingga saking bahagianya, saking gembiranya, kalau kiamat terjadi nanti 1 miliar tahun, pada saat kebangkitan dari kematian dia merasa hanya semalam di alam kubur. Kenapa? Saking senangnya melihat tempat kembalinya. Karena dia sudah diperlihatkan surga. Itulah yang disebut kenikmatan dalam alam barzah. Tapi kalau kemudian orang ini mati dalam kekafiran, dalam kubur mereka melihat neraka, melihat dirinya tersiksa di sana, maka itulah yang disebut dengan siksaan kubur. Melihat dirinya dalam kehidupan nyata di neraka, tempat kembalinya dia sudah dilihat. Akhirnya apa? Mereka minta kembali ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke bumi. Aku ingin sujud menyembahmu. Tapi apa kata Allah? Bukankah ketika kamu hidup sudah dipertemukan dengan kebenaran? Kamu sudah sampai Islam kepadamu. Udah diajarkan yang kamu sembah itu hanya Rasul. Apa sih susahnya kamu mendudukkan dia Rasul? Toh ajarannya ketika datang 3 tahun di Bani Israel mengajarkan dirinya Rasul. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa Anda tidak ikuti aja arahannya? Aku Rasul. Sebagaimana umat Islam merasulkan beliau. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 11 nomor 42, supaya mereka percaya bahwa aku ini adalah Rasul. Yesus ditanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Kenapa enggak diimani Yesus itu manusia aja? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, inilah orang yang kumaksudkan adalah Yesus. Yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus, aku Rasul. Kenapa enggak ikut aja kepada Yesus? Sekali ikut-ikut, imani dia Rasul, dah selesai. Kenapa harus mempertuhankan manusia? Apa mungkin Tuhan menjadi manusia? Apa mungkin manusia melahirkan manusia? Ingat, manusia yang melahirkan manusia itu memiliki 5 anak. Yesus, Yudas, Simon, Yusuf, Yakobus.
Kalau yang dilahirkan salah satu dari 5 anak orang ini adalah Tuhan, maka 5 anaknya wajib Tuhan. Kalau yang dilahirkan salah satunya manusia, maka 5-5-nya wajib, 5-5-nya manusia. Maria melahirkan 5 Tuhan atau 5 manusia. Kenapa enggak menggunakan akal? Karena kamu tidak menggunakan akal. Disinilah tempatmu. Lihat tuh, tempatmu akan kembali. Kalau begitu Tuhan, kembalikan aja aku menjadi batu. Batu pun jijik dipersamakan dengan kau. Terimalah siksaanmu sampai kiamat datang. Itu yang terjadi terhadap Ibu Uti. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu muncul ketika akal dan kitab sudah sinkron. Baru ada iman muncul. Iman yang benar adalah iman yang dihasilkan dari perkawinan antara akal dan kitab suci. Kalau kitab suci dan akal bertentangan, perang-perangan, saling cambuk satu sama lain, maka iman yang muncul kemudian adalah iman antabaranta. Iman buta. Iman buta, iman akal-akalan alias imani saja. Kenapa imani saja? Mau mendudukkan kitabnya tidak masuk akal. Mau meninggalkan kitabnya sudah terlanjur imani. Maka yang terjadi apa? Imani aja, mau salah mau tidak, yang penting imani saja. Makanya ketika saudara ditanya, apakah Anda percaya teguh kepada iman saudara sekarang? 50-50 kata saudara. Apa yang menjadikan itu? Karena yang Anda imani, yang Anda percaya, yang Anda yakini tidak masuk rasional. Tidak masuk akal. Tak masuk akal. Pakai dasi, pakai jas dengan gagah, sepatu perlente, punya rambut rapi. Wah, gagah, turun dari mobil. Perlente, intelektual. Sangat logis, manusianya hebat. Begitu masuk ke dalam, Tuhan kita telah mati di atas tiang salib. Wow. Kita diperintahkan makan dagingnya. Wow. Dan minum darahnya. Alamak. Penampilan oke. Tapi iman sabar kokok. Sementara Tuhan itu maha mengetahui. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia lalu mengirim buku panduan yang tidak selaras dengan akal manusia. Nggak mungkin. Ngeri itu, ngeri. Anda beli buku, beli mobil Matic, lalu dikasih buku panduan mobil manual. Itu pun bukan untuk mobil. Buku panduannya untuk sepeda kumbang. Cocok enggak? Tidak, berarti pabrik tidak mengetahui produknya sendiri. Gagal dia. Gagal dia. Apa yang terjadi? Orang pakai mobil tabrakan sebelah sana. Muncul berita 3 meninggal. Kenapa? Mobilnya tabrakan. Mobil apa sih? Mobil ini. Kok bisa? Karena buku panduannya tidak selaras dengan mobilnya. Kitab suci tidak selaras dengan produk otak. Apa yang terjadi? Akal-akalan. Apa pembuktiannya? Tak ada satupun di antara mereka yang mencintai kitab sucinya. Kenapa? Buktinya tidak menghafal, tidak memelihara original teksnya, tidak kemudian membudidayakan original teks kitab itu, apalagi tidak mengajak orang-orang untuk menghafalkan, tidak mengajak anak-anak dari kecil untuk mengetahui dari nol menghafal isi kitab itu. Kenapa? Karena isinya itu irasional, tidak masuk akal. Berbeda dengan Al-Quran. Dari kecil mereka diajari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jelas dari not suaranya, gelombangnya meneduhkan hati. Kita bandingkan dengan kitab di luar agama Islam. Prakesetetos Verdoplopites Po erikon contai se asas meroi ca propatau alla apo mesa inei erpaktiko iloikai apoton karpotos tatstao goneresete brese kenesta meses festa ile opo ankati sika apo gaidoran kato agatu tak ada gelombang ritme di dalam kalbu ini, dalam ion-ion akal yang bisa menyentuh dimensi itu, nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, orang ngerti artinya ataupun tidak ngerti artinya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu, saraf-saraf kita dirangsang kemudian untuk teduh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadya
astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Prekos cetetos prepdop profites pau ercon taise esas meraunca propatau. Allah apo mesa ainai aprito kai lokai apoton karpo taus taus gresisete borei kanes nama sepsei stapili apo ankiti isika apo gai dauran kato etsi kate kaloden ro paragei kalaus karpaus Allah enakako den ro parage kakaos karpaus agatu. Tak ada elemen dalam diri kita ini, akal, kalbu, kuping, hidung, mata yang bisa mendeteksi ini apa rek? Apa ini? Beda dengan kalam ilahi, beda. Nah, inilah cerminannya kemudian sehingga ketika saudara bertanya, apakah mereka akan ke surga? Mau ke surga mana? Mau ke surga? Gak akan pernah ke sana. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Itu jelas itu. Demikian Bung, silakan. Ya, berarti saya garis bawain, berarti saya ngerti. Berarti poinnya ini yang tujuannya berarti kalau untuk Islam itu harus punya akal dan Quran patokannya itu. Benar ya Bang? Benar sekali. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tidak ada kasih Tuhanmu dengan iman, tidak ada itu. Iman itu adalah inti. Artinya gini, ketika akal bekerja, menelusuri kemudian item-item kisi-kisi yang ada di dalam sebuah kitab suci, dan kita kemudian percaya itu, maka itulah iman. Itulah iman. Kitab suci kita baca. Contoh yang saya katakan tadi, yang saya bacakan misalnya, bagaimana kemudian Allah menguraikan firman-Nya terhadap iblis ketika iblis itu bertanya. Ketika iblis itu kemudian dikatakan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan kafir. Qala ya iblisu, wahai iblis. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud dan menghormat kepada Adam, yang mana Adam aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Mana aka antas juda lima khalaqtu biyadak. Kenapa kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblisnya? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu itu menyombongkan dirimu wahai iblis? Apakah kamu merasa dirimu lebih tinggi? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Saya minar dan dia minten dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajin. Kata Allah, kalau begitu keluarlah kamu dari jannah ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, rajim, terkutuk. Nah, ketika iblis turun ke bumi kemudian, apa kata iblis? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku, kata Allah, tetap atasmu, kekal atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi, iblis menjawab, baik Tuhanku, baik ya Tuhanku. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Kristen tidak. Berarti iblis lebih ada iman dibandingkan Kristen. Rabbi, kata iblis, ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai mereka semua dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Umurmu akan panjang wahai iblis. Ila yaumi waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Aku panjangkan umurmu wahai iblis. Silakan Anda menggoda ciptaanku, Adam, anak cucu Adam, silakan. Aku panjangkan usiamu, silakan Anda sesatkan sesat-sesatnya mereka. Apa kata iblis? Babi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis pun memuji Allah. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah,
Kristen tidak pernah memuji Allah, menganggapnya Tuhan saja kagak. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk daripada iblis. Iblis seiblis-iblisnya mengaku dirinya adalah hamba ciptaan Allah. Iblis seiblis-iblisnya memuliakan Allah. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Hanya karena sombong dia terhadap Adam sehingga dia mengambil celah. Lebih baik aku masuk ke neraka, kata iblis, daripada aku sujud kepada Adam, ya Tuhan. Dan saya akan buktikan kepadamu Tuhan bahwa keturunannya semuanya akan aku giring ke dalam neraka. Nah, inilah kenapa iblis merasuki Yudas, supaya miliaran manusia menganggap penyaliban itu sebagai jalan ke surga. Padahal itu adalah makar yang dilakukan oleh iblis sebagaimana sumpahnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Tuhan, pasti aku akan menyesatkan anak keturunan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya akhi. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahmu, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah saudara-saudara, ya, bahwa ketika ada orang bermimpi masuk surga, ibadahnya hanya sekali seminggu, yang disembah pun cuma ciptaan, itu pun cara ibadahnya tidak diperintahkan oleh para nabi, itu hanyalah mimpi di siang hari. Mimpi. Bahkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 sudah diwariskan kepada mereka apa? Neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka orang bodoh ini? Siapakah mereka pendusta-pendusta ini? Mereka adalah yang menceritakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan pola yang tidak benar. Padahal Islam sudah datang kepada mereka, diajak Islam kepada mereka, tapi mereka masih menceritakan hal-hal yang tidak rasional. Oh, Tuhannya Abraham pernah datang di abad pertama, menjadi bayi, menjadi orok, disunat, netek, begitu besar, dibunuh, habis itu mati, habis itu bangkit dari kematian, habis itu naik ke langit. Waduh, ini apa, Rek? Ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Makanya tadi Bung, sebelum saya tutup, tadi itu saya mengatakan bahwasanya kalau iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus, yang berduka siapa? Yang berduka. Tahu. Kalau Yesus tidak berhasil mati di atas tiang salib, maka yang berduka siapa? Iblis. Iblis ya Bang, benar ya? Iblis. Nah, Kristen ikut berduka nggak kalau tidak ada penyaliban? Tidak. Senang lah ya, dosanya dihapus. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen berduka tidak? Oh. Tidak berduka ya? Loh. Lalu? Kalau ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka tidak? Oh, tidak. Lalu yang mereka sembah? Kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada Kristen, Bang. Tidak ada, maksud tidak ada. Masya Allah. Jadi sejatinya kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka karena tak ada yang menebus dosa mereka. Iya, benar. Benar kan? Iya. Berarti Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Udah dikasih kunci biru itu rasidnya. Iblis, masa iblis sih Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Coba. Maaf. Ya. Ini ada sanggahan. Maaf. Gimana Bang?
aku ah, bisa bang aku tinggal dulu gitu. Taruh lu satu-satu, taruh lu. Tong, tong. Ya, Lebih masuk akal mana, Tong? Ini ada dua di sebelum turun nih. Lebih masuk akal mana? Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Lebih masuk akal mana? lebih masuk akal Tuhan menciptakan manusia sih. Berarti di Biblemu Tuhan menjadi manusia tidak masuk akal ya? Ya, ya kalau Bang Zuma yang bilang kayak gitu sih tadi, iya sih. Seperti itu. Kalau sudah tidak masuk akal, masih bisa diimani nggak tuh? Ketawa dia cuma. Iya juga sih sebenarnya. Bener juga. Bener. Ya udah buat apa diimani kalau nggak masuk akal? Iya. Ya, Jadi iman itu bro, menurut Bang Juma ya, saya tadi simak. Iman itu jangan merusak akal, jangan mematikan akal. Oh. Tapi kalau di Islam sendiri itu iman tanpa perbuatan juga tetap nggak nol gitu, maksudnya tetap sama juga seperti itu. Diterangin Bang Juma lagi tuh. Gimana? Kalau di Islam sendiri juga berarti kalau iman tanpa perbuatan nggak kepake juga gitu, dasarnya nol juga gitu. Kalau di Kristen iman tanpa perbuatan mati ya. Seperti itu. Iya, betul. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, buta, lumpuh. Nah sekarang iman ini apa? Iman ini dihasilkan dari produk apa? Iman itu adalah intisari dari kepercayaan. Kepercayaan ini harus bertumbuh dari akal. Akal ini harus ditopang oleh wahyu. Wahyu inilah yang disebut kitab suci. Jadi iman yang syarat dengan perbuatan tapi dihasilkan dari sesuatu yang tidak benar, maka itu iman buta. Contoh nih, orang-orang beriman menyembah kepada anak Maria. Oh hebat, keren. Tapi kita telaah, apakah itu rasional? Tuhan menjadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti iman ini cacat. Sampai sini paham saudara? Paham. Iya paham. Paham Bang, betul. Iya. Ya berarti ya intinya ya berarti ya Islam ya memang lengkap sih. Berarti ya Bang poinnya ya. Insya Allah. Mantap. Ini mungkinnya Bang Juma diutus nih jadi kayak mesiasnya orang Indonesia sebagai penyebar Untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam lingkaran penyembahan kepada sesamanya manusia. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itu doain ya Bang, semoga Bang Juma tetap sehat-sehat terus gitu. Amin. Kita luas untuk penjabarannya biar orang-orang bisa terbuka. Itu aja sih. Ya termasuk saya juga sih, makanya bukan orang juga. Bang Andi juga ya, semoga diberi kesehatan sih Bang sama Ustadz Sugi, seperti itu. Tapi kan intinya bro, intinya kan akalmu udah berfungsi sebenarnya. Iya, akal sih udah berfungsi Bang, seperti itu. Udah, ya mungkin kan hati masih 50-50 nih Bang, seperti itu. Ya maksudnya kan nggak gampang sih Bang, maksudnya harus konfirmasi dulu, seperti itu, kayak gitu sih. Ya berat sih emang ya Bang ya, ya seperti itu ya, mungkin perlu butuh waktu berapa hari lah seperti itu. Kayak lu tahu aja kapan lu meninggal bro. Iya nggak tahu lah, itu kan udah ini nanti apa namanya Tuhan yang tahu kita mati kapan, nggak ada yang tahu lah, seperti itu. Coba kau stay aja dulu di sini, ini ada kebenaran naik. Apakah dia berakal atau tidak ya? Kau stay dulu di sini. Selamat malam bro semua. Ya, selamat malam. Ini topiknya bang. Tadi ada pernyataan Ini bang kebenaran. Bang kebenaran. Ya. Menurut anda Tuhan yang menciptakan manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Yang mana yang benar bang? Yang masuk akal? Dua-duanya bisa benar tuh. Dua-duanya bisa benar. Alasannya apa? Nanti Bang Juma yang salah. Dua-duanya kok bisa benar? Silakan. Ya tunggu dulu begini. Tadi Juma mengatakan bahwa Yesus itu disalib itu dikarenakan iblis ya. Ya betul, Artinya, silakan Bang Juma. mm-mm. Kuping saya nggak dengar apa-apa Bang Andi.
kata dia, Bang Jumat tadi, Yesus itu ada penyaliban itu di tiang salib itu karena kehendak iblis. Itu. Kenapa? Dia menyanggah bahwa Yesus itu disalib bukan kehendak iblis, tapi kehendak di luar iblis katanya. Bukan kehendak iblis. Halo, selamat malam. Terus Yesus disalib itu kehendak siapa Bang semuanya nih? Ya, Yesus disalibkan itu karena dia mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Makanya orang Yahudi waktu zaman Herodes itu mereka tidak mau untuk orang ada Kehendak yang siapa? melebihi mereka. Kalau bukan kehendak iblis, kehendak siapa? Oh, tidak kehendak iblis. Ya, terus kehendak siapa? Bang Andi, bentar Bang Andi. Dia mengatakan Yesus ngaku raja Yahudi, di mana ayatnya itu? Oh, Yesus sendiri yang mengatakan Ya, kan ada mana ayat? di Alkitab itu, cuma ya sebentar ya saya turun ambil Alkitab tuh, soalnya saya ada lagi di kios. Gak boleh di sini, gak boleh asumsi, harus jelas ayatnya. Iya. Ya. Oke. Saya terangnya. Ustaz Tadi tadi, Bang. maka pada Assalamualaikum Ustaz. Betul nggak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya, Sasugi, Bang Andi dan lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, putus-putus suaramu, kebenaran. Ya. Oke, udah jelas. Ya, silakan. Oke, tadi Juma mengatakan orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis ketika Yesus disalib, betul tidak? Iya. Iblis itu adalah pahlawan untuk kalian. Mas. Oke, dengar ya. Saya bertanya dulu ini. Ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau dari ayat ini, siapa yang menyangkal bahwa Yesus telah disalib dan berharap Yesus tidak disalib, dia adalah iblis yang memikirkan hal-hal dunia. Jadi tunggu dulu Bang Juma. Jadi di sini ketika Juma menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, maka dari ayat Matius 16 ini 21 sampai 23 bahwa Juma itu adalah seorang iblis kalau dari ayat ini ya. Oke, baik. Oke, jadi gini Bung. Yakin malam ini Anda datang membawa akal? Nggak usah bicara akal. Anda sendiri Enggak, kutanya dulu supaya saya uraikan yang tadi Anda baca Matius 16 nggak ini. usah bicarakan itu, silahkan sanggah aja. Nggak usah bicara Enggak, akal. Oke. Ingat ya teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, saya mengawali pertanyaan apakah saudara kita ini bawa akal atau tidak. Apa maksudnya tuh? Saya akan mengurai dengan pendekatan ilmiah dari data yang tadi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Yesus? Bukan, itu satu. Ini bukan pengakuan Yesus, ini narasi penulis buku Matius. Tapi itu Ini pernyataan Yesus. saya sabar dulu. Ini narasi yang dibangun Matius ini sudah tertulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Saudara kebenaran? Ini ditulis, Matius ini ditulis setelah kejadian atau sebelum kejadian? Menurut Anda seperti apa nih? Kan tadi sudah aku bilang bahwa akal tidak ada sih. Artinya Anda berakal, tapi masih menanya. Anda tahu ini? Saya sudah pasti mengatakan buku Matius ini dituliskan setelah tragedi penyaliban. Kalau saudara gimana? Setuju nggak? Maksud Anda apa ini? Konteks. Ini cerita Matius. Sabar. Ini cerita Matius. Konteksnya di ayat 21 ini ditulis sebelum kejadian. Konteks Alkitab ini.
Jadi menurut Anda ini sudah Ini dituliskan, saya ulang. Ini dituliskan, buku Matius ini dituliskan setelah kejadian atau sebelum kejadian? Saya nggak mengerti arah pernyataan saudara. Saya nggak mengerti betul. Ini buku Matius, ini kitab Matius. Dengar, buku Matius ini dituliskan setelah kejadian penyaliban atau sebelum kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu kapan, tapi ini masih sezaman dengan Yesus. Buku Matius ini ditulis. Iya, Oke. sebelum kejadian atau setelah kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu, bro. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Saya susah berdialog kalau orang itu tidak gunakan akal sehatnya, menyembunyikan akal sehatnya. Anda nggak menggunakan akal sehat di sini. Muncul pertanyaan, ini buku Matius dituliskan kapan? Apa hubungannya dengan Harus diketahui kalau dia sebelum kejadian sudah dituliskan, berarti itu cenderung kepada objek kebenaran. Tapi kalau dituliskan setelah kejadian, berarti dituliskan sesuai dengan selera yang memesan buku. Itu bukan lagi sanggahan, itu asumsi udah yang Anda bawa. Bukan, saya tidak menyanggah, saya bertanya. Narasi penulis Matius ini dituliskan karena telah terjadi atau karena belum terjadi? Hubungannya apa dengan konteks Alkitab? Oh, jelas berhubungan. Karena Jelas hubungannya dulu, baru saya jawab. Kalau pertanyaannya tidak berhubungan. Oke, ada nggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis, apa yang ditulis Matius di buku Matius? Pernah nggak Yesus mengatakan gitu? Pernah. Di mana? Oke, saya. Di mana? Ingat ya teman-teman, pertanyaan saya, pernah nggak Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis di dalam buku Matius tentang saya? Itu pertanyaan saya. Ingat? Karena Yesus hanya mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tapi sebelum saya jawab itu, Anda harus mengakui bahwa yang mengatakan Yesus tidak disalib itu adalah iblis dari konteks ayat ini. Tunggu dulu, saya belum sampai ke sana. Saya akan uraikan gratis tanpa perpuluhan, Bung. Saya akan menguraikan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, ingat, apa kata Yesus? Nyala iblis, engkau satu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, apa yang dipikirkan oleh Allah? Mazmur, Taurat, Tunggu dulu. Amsal. Jadi apa yang dipikirkan oleh Allah di sini bukan seperti yang Anda katakan. Ini jelas di sini. Petrus mengatakan bahwa kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Penyalipan Yesus dan penderitaan Yesus. Jadi dari sini didapat siapapun yang berakal di sini menyatakan bahwa yang dipikirkan manusia di sini maksudnya bahwa Yesus tidak disalib. Jadi Anda harus mengakui dulu. Bukan itu. Bahwa yang tidak menyatakan Yesus disalib adalah iblis dari konteks ayat ini. Oke. Tolong tunjukkan pikiran Allah. Tolong tunjukkan pikiran Allah di dalam kitab yang saudara imani bahwa Yesus harus mati. Mana? Kita bicara dulu dari Matius 21 sampai 23. Jangan melebar dulu. Makanya saya bertanya kepada saudara. Saya bertanya, ini kitab Matius ini ditulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Hubungannya apa dengan hubungannya supaya Anda tahu bahwa narasi Matius ini itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau hanya dicocok-cocokkan iman Kristen? Oke, sebelum saya menjawab itu, kita dapatkan dulu poinnya dari sini. Bahwa yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib adalah iblis dari konteks ayat ini, betul atau tidak? Oh tidak, Bung. Bukan. Dengarkan saya. Saya bacakan. Anda betul-betul nggak berakal ini. Apa kata Petrus? Bisa Anda mengerti ya. Apa kata Petrus? Silakan. Apa kata Petrus? Apa yang dinarasikan oleh Matius? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oke? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah memikirkan bahwa orang yang benar akan digantikan dengan orang yang fasik. Enggak ambil dari mana? Saya bicara konteks Matius 16, 21 sampai 23. Bukan ke Amsal. Anda lari ke Amsal. Tadi katanya pikiran Allah. Pikiran Allah kan? Ya, oke. Ini Anda Pikiran sedang Allah bermain dari dalam konteks- pikiran manusia. Yang Anda pikirkan ini adalah pikiran manusia. Sekarang sederhananya begini. Kalau Allah memikirkan melakukan pembunuhan terhadap Yesus, tolong tunjukkan datanya di mana? Di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia sebagai tebusan dosa? Tunjukkan saya, silakan. Jangan lari Juma. Jangan Ini lari. pikiran Tuhan, Bang. Ini pikiran Tuhan dan pikiran manusia yang harus diadu. Jangan lari. Anda lari terus. Saya tidak lari. Ini Jangan waduh, lari. susah. Saya dialog sama orang begini susah. Sekarang begini, saudara. Kalau ya susah. Lihat ya, saya bacakan ya, di ayat 23. Di ayat 23. Pikiran Allah itu di mana? Coba kau sebut dulu deh. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini, saudara. Aduh, nggak bisa diam dia. Masalahnya itu di situ. Dia nggak bisa diam soalnya. Bicara. Saudara nggak bicara. Sebelum saya bicara. Pada saat saya bicara, Anda diam. Silakan. Ya. Oke. Saya tadi membawakan Matius 16 ayat 21 sampai 23. Jadi di sini di ayat 23 maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi apa yang dipikirkan Allah di sini kita lihat. Karena di sini Petrus mengatakan di ayat 22, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Apakah hal itu? Yaitu ketika Yesus menyatakan bahwa kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Petrus mengatakan kiranya Allah menjauhkan Yesus dari hal di ayat 21. Jadi Yesus menjawab di ayat 23, "Nyala iblis." Jadi di sini Petrus berpikiran bahwa Yesus tidak akan disalib dan dibunuh. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyala iblis." Jadi dari sini ditangkap kesimpulan melalui akal pikiran yang sehat bahwa yang menyatakan atau yang berharap Yesus itu tidak disalib adalah iblis. Dari ayat 23 begitu. Kita bahas ini dulu. Jangan melebar dulu ya Bang Juma. Saya tidak melebar. Makanya di awal saya mengatakan, bisakah Anda membawa akal? Kan itu pertanyaan saya tadi. Nah, Anda membawa data ini. Sekarang ketika Anda membawa Mazmur 16, pertanyaan saya muncul kan? "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Petrus memikirkan, kamu ini kan orang benar, kamu ini kan adalah nabi, kamu ini kan rasul. Kenapa kamu mau disalib? Jangan. Jangan wahai Yesus, kamu disalib, jangan. Nah sekarang kalau Yesus benar-benar mengikuti Petrus, tidak disalib. Lalu siapa yang disalib?